Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pengajian bulan Ramadan. Untuk malam hari ini kita akan memulai pengajian kitab Kasyifatus Sajah, Syarah Kasyifatus Sajah, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa bil khusus jami' masyayikh ma'hadil boyo wa bil khusus mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Saya mengaji langsung ke pasal yang pertama. Faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajzaiha. Fasal menjelaskan tentang tiang-tiang, kalau bahasa Jawanya itu saka-saka, ya, tiang-tiang Islam dan pondasi-pondasi Islam dan komponen-komponen Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Nah, maksud dari rukun ini yaitu da'aimul Islam wa asas siha wa ajzaiha. Artinya pondasi, komponen dan tiang-tiang Islam, ya, tiang-tiang yang menyangga Islam menjadi kokoh, menjadi beridentitas Islam, itu ada 5. Fala yanbani bighairiha, maka Islam itu tidak menjadi terbangun atau tidak terbangun dengan selain 5. Jadi kalau selain 5 itu bukan pondasi yang membangun Islam. Hanya 5 yang termasuk pondasi dan tiang-tiang Islam. Fa idofatul arkani min idofatil ajza'i ilal kulli. Nah, menyandarkan arkan, rukun-rukun itu kepada Islam itu tadi, itu adalah termasuk menyandarkan ajza, komponen-komponen, juz-juz kepada kul, kepada sesuatu yang universal atau sesuatu yang umum. Artinya arkan itu adalah ajza, ya kan, pondasi-pondasi, komponen-komponen. Islam itu adalah al-kul, yaitu universal dan umum. Jadi arkanul Islam itu maksudnya adalah menyandarkan akan itu sebagai juz-juz, sebagai komponen-komponen, partikel-partikel kepada sesuatu yang universal induknya, yaitu Islam. Ay ad-da'aimul Islam, ay ad-da'aimu wal asasu wal ajza'u allati yatarakkabul Islamu minha khamsatun. Maksudnya adalah tiang-tiang dan pondasi-pondasi dan juz-juz di mana Islam itu tersusun darinya.
di mana Islam itu tersusun darinya itu ada berapa? Ada 5. Jadi Islam itu tersusun, ibarat bangunan itu Islam terbangun, gitu, tersusun bangunan Islam itu dengan 5 pondasi, dengan 5 pesaka, dengan 5 partikel, dengan 5 komponen. Fala yakunu min ghairiha, maka Islam itu tidak ada kalau dari selain 5 itu. Qala al-Bajuri, nah Imam al-Bajuri berkata, al-Islamu lughatan mutlaqal inqiyadi. Nah, Islam menurut Imam al-Bajuri secara bahasa lughatan adalah mutlaknya manut. Manut itu mutlaknya percaya, mutlaknya pasrah, mutlaknya meyakini, mengikuti. Ai sawaun kana lil ahkami asyariyati aw li ghairiha. Karena ini Islam dalam pengertian bahasa, sehingga mengikut itu baik mengikut atau mempercayai, itu mempercayai manut kepada hukum-hukum syariat atau kepada yang lainnya. Karena bahasa yang penting manut, ya kan, manut percaya itu. Kalau taslim, ya kita sering mendengar bahasa taslim itu, saya manut, maksudnya percaya dan ikut. Nah, itu baik ikut pada syariat Islam ataupun tidak, itu termasuk Islam secara bahasa, lughatan saja gitu ya. Wa syar'an, sedangkan Islam menurut syariat Islam sendiri adalah al-inqiyadu lil ahkami asyariyati, yaitu mengikuti, patuh kepada hukum-hukum syariat. Wa qila al-islamu huwa al-amalu, intaha. Dan dikatakan, ya maksudnya menurut pendapat yang lain, Islam adalah amal. Ya, amal itu dimaknani di sini melakukan atau mengamalkan ibadah kepada Allah, itu adalah Islam. Jadi Islam sendiri itu kan ada yang mengartikan juga Islam itu kan sebadan kata dengan salam, taslim gitu ya. Salam itu kan damai gitu ya. Jadi Islam itu juga ada yang mengartikan kedamaian, keselamatan, seperti itu. Awwaluha, nah rukun Islam itu ada 5 itu. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian syahadat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan mengatakan syahadatun ay tayaqqana. Maksudnya bersaksi itu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah itu ay la ma'buda li haqqin mawjudun illallah. Artinya tidak ada zat yang berhak untuk disembah sama sekali, tidak ada wujudnya kecuali Allah itu. Jadi maksudnya la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin mawjudun illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah, ya kan, tidak wujud kecuali Allah gitu.
Wa huwa muttasifun bikulli kamalin la nihayata lahu. Nah, Allah itu zat yang disifati dengan semua kesempurnaan yang tanpa batas. La nihayata lahu, unlimited gitu ya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang menurut kita sempurna ya di alam semesta ini, ya kan, itu tidak ada apa-apanya, itu kecil saja kalau dibandingkan dengan kesempurnaan yang Allah miliki. Jadi kesempurnaan yang Allah miliki itu adalah la nihayata lahu, itu tidak ada batasnya. Jadi kesempurnaan yang tanpa batas, yang tidak bisa kita bayangkan, dan hayalan kita tidak bisa kita bayangkan kesempurnaan Allah itu dengan imajinasi kita, dengan akal pikiran kita, dengan panca indera kita, tidak bisa gitu. Dan kesempurnaan yang lain itu tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan kesempurnaan yang Allah miliki. Ya karena apa? Karena semua ini milik Allah. Semua diciptakan oleh Allah, sehingga tidak ada bandingannya. Allah itu tidak ada bandingannya. Kesempurnaan yang unlimited. Wala ya'lamuhu illa huwa. Dan tidak mengetahui terhadap kesempurnaan itu kecuali Allah sendiri. Jadi kita makhluk itu tidak mengetahui kesempurnaan Allah yang tanpa batas, yang tak terbatas itu. Jadi hanya Allah sendiri yang tahu akan kesempurnaannya. Kemudian wa munazzahun an kulli naqsin, dan sifatnya Allah itu bersih, suci dari setiap atau dari semua kekurangan. Wa munfaridun bil mulki, dan nyawiji. Ya kan? Nyawiji itu menyendiri itu dalam meratoni, dalam merajai, dalam menguasai segala hal seluruh alam semesta ini dan seisinya dan semuanya. Wa tadbiru wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dan maha mengatur, itu maha mengatur, atau bisa juga wa munfaridun bil mulki wa tadbiri, itu nyewiji, menyewiji ya kan, dalam meratoni, merajai dan mengatur. Artinya tidak ada sekutu atau tidak ada teman yang menemani dalam merajai, dan mengatur. Wa wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dan maha esa dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Itu. Jadi ini penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang la ilaha illallah, gitu ya. Wa anna Muhammadan ibna Abdillahi ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf Rasulullah adalah utusan Allah. Wa ikhtalafal ulama'u fi bi'tsatin nabiyyi ilal malaikati ala qaulaini. Nah ini. Jadi para ulama itu terjadi perbedaan pendapat, ya kan, dalam hal diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada malaikat. Itu terdapat dua pendapat. Artinya apakah Rasulullah Nabi Muhammad itu juga diutus kepada malaikat? Artinya kalau diutus kepada manusia, pada
uh, ya kepada selain malaikat ya, itu kan para ulama bersepakat ya pasti ya. Nah, sedangkan apakah Nabi Muhammad juga diutus ke malaikat, itu terjadi berbeda pendapat, dua pendapat. Wa jazama al-Halimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Nah, Imam Halimi dan Imam Baihaqi mantap berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada para malaikat. Warajjaha Asyuti wa Syekh Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'utsan ilaihim. Sedangkan menurut Imam Suyuti dan menurut Syekh Taqiyuddin As-Subki itu merojehkan atau mengunggulkan pendapat bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada para malaikat itu. Jadi selain diutus untuk manusia dan jin dan manusia, menurut Imam Jalaluddin Suyuti dan menurut Syekh Taqiyuddin As-Subki, Nabi Muhammad juga diutus kepada para malaikat. Wazada As-Subki dan Imam Subki menambahkan penjelasan annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya'i wal umamis sabiqati. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus juga kepada seluruh nabi dan kepada umat-umat terdahulu. Jadi bukan hanya kepada malaikat, menurut Imam Subki juga diutus kepada seluruh nabi dan seluruh umat-umat terdahulu. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu ilan nasi kafatan. Dan sesungguhnya perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aku diutus kepada manusia secara kafah, secara total. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bu'ithtu ilan nasi kafatan. Ini sebagai dalil yang digunakan oleh Imam Subki dan Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada semua nabi, semua umat terdahulu itu kan, dan juga para malaikat. Nah, syamilun lahum min ladun Adam ila qiyamis saati. Nah, maksud dari bu'ithtu ilan nasi kafatan itu, aku diutus kepada manusia secara ya semuanya, total, itu mencakup manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kelak nanti hari kiamat. Warajjahahu al-Baruzi wa zada annahu mursalun ila jamil hayawanati wal jamadati min romalin wa hajarin wa madarin. Nah, pendapat ini ya bahwa Nabi itu diutus kepada seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai terjadinya kiamat, itu dibenarkan atau dirajahkan, dikuatkan oleh Imam Al-Baruzi. Dan Imam Al-Baruzi menambahkan penjelasan bahwa Nabi Muhammad juga itu diutus ke seluruh binatang dan seluruh sesuatu yang tidak memiliki ruh, ya kan, dari pasir, ya kan, kemudian bebatuan dan tanah yang keras. Itu. Jadi ini tambahkan menurut Imam Baruzi, Nabi Muhammad juga diutus untuk semua binatang, semua yang ada di alam semesta ini gitu. Wazida ala dzalik annahu mursalun ila nafsihi. Dzakara dzalika
fi tazinil araiki qala sallallahu alaihi wasallam wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Dan ditambahkan lagi ya kan, bahwa Nabi Muhammad sendiri juga diutus kepada dirinya sendiri. Itu. Dan ini dijelaskan dalam kitab Tazyinul Araik. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW juga berkata, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus kepada makhluk secara total, secara keseluruhan. Artinya kalau ada redaksi bu'ithtu ilan nasi kafatan, itu kan artinya berarti hanya manusia saja gitu. Hanya kepada manusia gitu. Tapi kalau kata-katanya ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus untuk atau kepada makhluk secara keseluruhan, berarti khalqi, makhluk itu bukan hanya manusia, ya kan? Mencakup manusia, mencakup malaikat, mencakup jin, mencakup binatang, mencakup alam semesta, jamadat, hal-hal yang keras, hal-hal yang tidak punya nyawa pun itu termasuk makhluk gitu ya. Ya, babatuan, pohon-pohonan, lalu kemudian tanah, pasir, sungai, laut dan lain sebagainya, itu makhluk. Dan Nabi Muhammad mengatakan ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus untuk atau kepada makhluk secara keseluruhan. Nah, ini menarik. Faidatun. Qala al-Bajuri wa qad dzakara ba'duhum anna min tamamil imani ay ya'taqida al-insanu annahu lam yajtami fi ahadin minal mahasini adh-dhahirati wal batinati mithlu ma ijtamaha fihi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, Imam Al-Bajuri berkata bahwa ada sebagian ulama menuturkan sesungguhnya sebagian dari kesempurnaan iman adalah manusia itu meyakini bahwa tidak terkumpul ya kan di satu orang dari kebaikan-kebaikan yang bersifat lahiriah maupun bersifat batin seperti ya kan sesuatu yang terkumpul di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menarik. Jadi sebagian ulama itu menambahkan tentang kesempurnaan iman adalah bahwa kita itu harus meyakini bahwa tidak ada satu orang pun gitu kan yang menyerupai Nabi Muhammad itu dalam hal kesempurnaan, bukan kesempurnaan ya, terkumpulnya kebaikan-kebaikan lahir dan batin. Artinya tidak ada seperti Nabi Muhammad yang di dalam dirinya itu terkumpul kebaikan lahiriah dan kebaikan batiniah, kebaikan yang terlihat mata dan kebaikan yang tidak terlihat mata, kebaikan eksoterik dan kebaikan esoterik. Dan itu termasuk sebagian dari kesempurnaan iman. Wa tsaniha iqamatus shalat. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Wahia afdalul ibadati al-badaniyati ad-dhahirati. Jadi sholat itu lebih utama-utamanya ibadah badaniyah dhahirah yang lahiriah. Wa ba'daha as-shaumu tsummal hajju tsummaz zakatu. Setelah sholat baru kemudian
puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Wa farduha afdhalul faraidi. Maka fardunya sholat atau kewajibannya sholat adalah lebih utama-utamanya kewajiban atau kefarduan. Jadi sholat itu lebih utama kewajibannya dibanding kewajiban yang lain gitu. Wa nafluha afdhalun nawafili, dan sunnahnya sholat itu lebih utamanya kesunahan-kesunahan gitu. Jadi karena sholat ini kan luar biasa ya, adalah kado Rasulullah sowan berjumpa dengan Allah melalui perjalanan Isra Mi'raj gitu ya. Makanya di sini seutama-utamanya ibadah adalah sholat, seutama-utamanya fardu adalah fardunya sholat atau kewajibannya sholat, dan seutama-utamanya sunnah adalah sunnah sholat. Wala yu'dharu ahadun fi tarkiha madama aqilan, dan tidak boleh gitu ya, atau tidak dimaafkan, wala yu'dharu itu seseorang yang meninggalkan sholat selama dia aqilan, selama dia punya akal, dia sadar, dia akalnya berfungsi, itu tidak majnun, tidak gila gitu. Wa ammal ibadatu al-badaniyatu al-qalbiyatu kal imani wal ma'rifati wa tafakkuri wa tawakkuli wa sabri wa rajai wa ridha bil qada wal qadar wal mahabbatillahi wa taubati wa tatahhuri minar radail, ya kan, katama'i wa nahwihi. Adapun ibadah badaniyah yang bersifat al-qalbiyah, yang bersifat hati, ya kan, seperti iman, ma'rifat, mengetahui atau mengenal Allah, ya kan, atau mengetahui sifat-sifat Allah. Tafakkur itu berpikir, merenung tentang keagungan Allah. Kemudian tawakal, pasrah kepada Allah. Sabar, roja, mengharap rahmat Allah. Ridho dengan qada dan takdirnya Allah. Kemudian cinta kepada Allah, taubat, dan mensucikan atau membersihkan dari sifat-sifat yang rendah seperti tamak dan sesamanya, katam iwa nahwihi, fahiya afdalu minal ibadati al-badaniyati ad-dhahirati hatta minas sholat. Semuanya itu tadi adalah lebih utama dari ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah, yang bersifat dhahir. Sehingga hatta minas sholat, sehingga sampai jika dibandingkan dengan sholat. Nah ini menarik ini. Jadi menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya kan, bahwa di sini kan runutannya itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru kemudian iqamus shalat gitu ya. Artinya kita iman atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Rasul adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini katakan bahwa ibadah badaniyah yang bersifat qalbi, bersifat hati ini, ya kan, kayak soal beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman ada rukun iman, nanti ada 6 tadi, nanti berpikir, kemudian
mengenal Allah, tawakal, sabar, itu ya, cinta terhadap Allah, taubat dan lain semuanya itu yang kaitannya dengan hati, memberesi hati, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati itu afdolu, lebih utamanya dari ibadah badaniyah dhahirah. Hatta minas sholat, sampai jika dibandingkan dengan sholat sekalipun. Tuh. Karena orang sholat itu, ya kan, kalau menurut Jalaluddin Rumi itu tawaddu' bil mahabbati qoblal ma. Ya kan? Jadi wuduhlah kamu, ya kan, dengan cinta sebelum berwudu dengan air. Gitu. Nah di sini kita utamakanlah membersihkan jiwa, membersihkan hati itu dari kotoran-kotoran dan dari penyakit hati. Itu jauh lebih utama dari ibadah badaniyah yang lain. Faqad warada, sebagaimana ada satu hadis yang mengatakan tafakkaru sa'atin afdhalu min ibadati sittina sanatan. Coba tafakkur, berpikir, ya kan, belajar, meneliti, itu kan, merenungi kebesaran Allah, itu misalkan 1 jam, itu kan, saja itu lebih utama dari ibadah 70 tahun. Gitu. Wa afdolul jami'i al-imanu, dan lebih utama-utamanya ibadah badaniyah yang bersifat qalbiyah, yang bersifat hati, semuanya itu yang lebih utama adalah iman. Itu iman, makanya iman kepada Allah dan Rasulnya itu kan syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu nomor 1 diutamakan, lalu kemudian sholat baru nomor 2. Begitu. Jadi yang dikatakan di sini bahwa tafakkur, belajar, gitu ya. Ini belajar dan ngaji seperti yang kita lakukan ini, ya kan, 1 jam saja itu lebih utama dari ibadah 60 tahun. Gitu. Faidatun qala jumhurul ulama'i inna tafakkura ala khamsati aujuhin. Nah, jumhur ulama, sebagian besar ulama berkata bahwa sesungguhnya tafakkur itu atas 5 aspek, gitu ya, atau 5 wajah atau 5 poin, itu tafakkur. Imma fi ayatillahi, ada kalanya tafakkur itu kepada tanda-tanda Allah. Itu ayat, jadi ayat itu ada ayat Al-Quran, ya kan, itu, lalu kemudian ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat Allah yang bersifat kosmos, itu bersifat kosmik, bersifat semesta. Jadi alam semesta ini ayatullah, tanda-tanda Allah, ya kan? Dan ini kita kalau bertafakkur, misalkan, ya Allah, betapa luasnya lautan, betapa indahnya gunung, betapa indahnya puncak di Bogor, misalkan, betapa indahnya pohon-pohonan hijau itu kan. Nah, itu mentafakuri, memikirkan, bahkan juga meneliti dengan berbagai ilmu, ya, ilmu sosiologi, antropologi, ilmu fisika, kimia, biologi, gitu ya. Itu
ilmu-ilmu alamnya, matematika, aritmatika dan lain sebagainya itu dalam rangka tafakkur fi ayatillah. Ya kan, berpikir tentang tanda-tanda Allah, jejak-jejak Allah, bukti-bukti Allah. Wa yulzimuhu at-tawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi. Nah, dan ya kan menetapkan ya kan karena tafakkur terhadap tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah itu meniscayakan seseorang itu tawajuh kepada Allah, ya kan, menghadap Allah dan meyakini keberadaan Allah, seperti itu. Au fi ni'matillahi wa yatawalladu anhu al-mahabbatu, atau yang kedua, wajah yang kedua atau poin yang kedua, tafakkur kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan tafakkur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu akan melahirkan cinta kepada Allah. Itu. Au fi wa'dillahi, atau tafakkur kepada janji Allah. Wa yatawalladu anhu ar-rughbatu, dan dari bertafakkur kita kepada janji Allah itu melahirkan rughbah, semangat, atau ya semangat kita dalam mengejar janji Allah, cinta kita kepada Allah gitu. Artinya janji Allah itu apa? Janji Allah itu misalkan barang siapa yang beramal soleh, beribadah gitu ya, maka dia akan masuk surga, seperti itu. Itu kan janji Allah gitu. Nah, dengan janji Allah itu kita bertafakur, memikirkan, sehingga melahirkan ruhbah, bronto atau semangat kita dalam mengejar janji Allah itu. Au fi wa'idillahi, atau berarti yang ke berapa ini? 1, 2, 3, yang keempat. Nah, yang keempat kita bertafakur pada ancaman-ancaman Allah. Artinya ancaman Allah itu barang siapa yang berbuat zalim, berbuat keburukan, kemusyrikan, gitu ya, maka dia akan masuk neraka, gitu. Ya kan? Nah, itu termasuk kita memikirkan, bertafakur kepada ancaman-ancaman Allah. Wa yatawalladu anhu ar-ruhbatu, dari situ akan melahirkan ruhbah. Ruhbah itu takut dari siksa Allah. Dan yang kelima, au fi taksi nafsi an taati, atau memikirkan, bertafakur tentang keteledoran atau kesembronoan atau pefeko, atau ya kesembronoan diri, ya kan, dari ketaatan. Artinya sulit, atau memikirkan kenapa kok ini sulit sekali taat kepada Allah. Nah, gitu, memikirkan itu. Wa yatawalladu anhu al-haya'u, dari memikirkan kok betapa kita itu nakalnya gitu, betapa sembrononya kita dari ketaatan, melahirkan al-haya'u, melahirkan sifat malu, seperti itu. Nah, ini luar biasa ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi tafakkur itu ada 5 itu. Tafakkur, sekali lagi, tafakkur kepada tanda-tanda Allah. Kemudian yang kedua, tafakkur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, tafakkur terhadap janji Allah. Yang keempat, tafakkur kepada ancaman Allah. Dan yang kelima, tafakkur tentang diri kita yang
masih sulit untuk memaksimalkan diri dalam menjalankan ketaatan. Wa al-inqibadu wal inziwa'u, khaya itu ya kan, jadi kita bertafakur betapa kita masih jauh dari ketaatan, sholat masih kurang khusyuk misalkan, ibadah-ibadah kita misalkan masih jauh dari maksimal gitu ya. Itu melahirkan rasa malu kita kepada Allah. Maksud dari malu itu adalah hati kita itu jadi mundur, minder, dan hati kita itu mengkerut ya. Jadi hati kita itu mengkerut. Jadi ini gambaran dari rasa malu. Artinya rasa malu itu pada akhirnya hati kita itu tidak membusungkan dada gitu loh. Jadi kita mengkerutkan, mengecilkan hati gitu, mengecilkan hati, timbul rasa malu. Dari rasa malu itu timbul rasa tawadhu, rendah hati gitu. Artinya tidak ada ibadah yang bisa kita andalkan karena ibadah kita masih jauh, kurang maksimal, seperti itu. Nah, jadi tidak boleh juga membanggakan. Qala Ahmad bin Athaillah min alamati mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minat ta'ati. Nah, ini Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip ya dari Ahmad bin Athaillah. Jadi Ahmad bin Athaillah berkata, sebagian dari tanda-tanda matinya hati, ya, hati yang mati adalah tidak ada rasa prihatin, tidak ada rasa gundah gulana, ya kan, atas apa yang telah engkau tinggalkan dari ketaatan. Jadi ketika kita tidak taat, ketika kita tidak maksimal ibadah kita, misalkan kita masih suka menyakiti orang lain, masih suka hoax, masih suka fitnah itu, tapi tidak ada rasa prihatin di dalam hati kita itu. Mengapa kok kita ini masih suka menyakiti orang lain gitu misalkan. Tidak ada rasa prihatin sama sekali. Alih-alih ingin prihatin malah bangga misalkan. Menjatuhkan orang ya, memframing kefitnahan kepada orang lain misalkan ya. Itu sengaja dan bangga gitu. Ketika ada orang lain susah itu senang, bukan hanya prihatin tapi senang gitu loh. Nah, itu betul-betul hati yang mati gitu. Itu tidak ada keprihatinan saja, itu sudah termasuk hati yang mati. Apalagi ketika kita melakukan keburukan dengan bersukaria, dengan senang, dengan bangga. Nah, itu bukan hanya mati, tapi sudah terkubur gitu ya hatinya. Lalu kemudian watarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zalat. Dan tanda-tanda hati yang mati juga adalah meninggalkan rasa nadam, getun atau menyesali ya, tidak meninggalkan penyesalan atau tidak menyesal lah gitu atas apa yang engkau lakukan dari adanya kekeliruan atau keluputan gitu. Wa qala aidan al-huznu ala fuqdani ta'ati fil hali ma'a adamin nuhudi. Nah, kemudian Ahmad bin Athaillah juga berkata, al-huznu, keprihatinan, kesedihan atau gundah gulana ya kan, atas tidak adanya ketaatan seketika itu juga, sembari tidak adanya nuhud,
gumrigah atau kebangkitan. Artinya tidak ada taat dan juga tidak ada rasa ingin bangkit gitu. Nuhud itu nuhud, nahdo itu tidak ada rasa ingin bangkit gitu. Artinya bangkit untuk kembali melakukan ketaatan gitu ya. Tidak ada itu gitu ya. Tidak ada taat, juga tidak ada rasa ingin bangkit untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Ai al-irtifa'i ilaiha fil mustaqbal min alamatil ightirar. Artinya bangkit, bangun, irtifa itu ya, kepada ketaatan di masa yang akan datang. Nah, itu tidak ada. Itu termasuk tanda-tanda ightirar atau terbujuk atau hurur ya, kalau bahasa Imam Al-Ghazali, terbujuk. Jadi faidatun, ini luar biasa. Jadi Syekh Nawawi ini menjelaskan soal syahadat dan sholat saja ini masih panjang. Faidatun qala ba'duhum, sebagian ulama berkata mahabbatullahi ala asyarati ma'anin min jihatil abdi. Sebagian ulama berkata cinta Allah ya kan itu terdapat 10 makna min jihatil abdi dari sisi atau dari aspek hamba. Artinya hamba itu ya kan, mencintai Allah itu ada 5 makna gitu. Jadi kenapa sih hamba itu mencintai Allah? Itu apanya yang dicintai dan bagaimana hamba itu mencintai Allah? Itu ada 10 makna. Ahaduha ayya'taqida anna Allah ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatihi. Salah satu dari 10 makna itu adalah bahwa hamba meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu mahmudun, zat yang terpuji, min kulli wajhin, dari semua aspeknya, dari semua sisi, dari semua tinjauan, dan terpuji ya kan dengan semua sifat-sifat dari sifat-sifatnya Allah. Nah, jadi makna yang pertama, seorang hamba itu mencintai Allah adalah seorang hamba yang meyakini bahwa Allah itu terpuji dari semua aspek, dari semua sifat-sifatnya. Lalu kemudian saniha ayya'taqida annahu muhsinun ila ibadihi. Yang kedua, cinta hamba terhadap Allah, yaitu seorang hamba itu meyakini bahwa Allah itu zat yang maha baik kepada hamba-hambanya. Mun'imun, zat yang memberi nikmat, mutafaddilun alaihim, dan zat yang memberi keutamaan kepada hambanya. Ya. Jadi kalau yang pertama itu tinjauan cintanya itu pada Allah, ya kan? Yang kedua ini kalau saya analisa karena hamba sendiri merasakan, itu kan, bukan hanya meyakini, merasakan, mengalami, mengamalkan, mengalami bahwa Allah itu muhsin, zat yang maha baik kepada hamba-hambanya. Gimana tidak baik? Kita dikasih nyawa, dikasih rezeki, dikasih hidup, ya kan, kemudian dikasih keturunan, misalkan, dikasih kesempatan untuk menjadi orang baik gitu. Mun'imun, diberi kenikmatan kita itu. Allah itu memberi kenikmatan kepada kita. Kemudian Allah juga memberikan keutamaan, dan itu semua bahwa Allah itu muhsin, mun'im, mutafaddil itu memang
berdasarkan pengalaman hidup manusia, dan manusia itu merasakan itu seperti itu, sehingga manusia atau hamba itu cinta terhadap Allah. Thalithuha ayya'taqida annal ihsana minhu ilal abdi akbar wa ajal min yuqabala biqaulin aw amalin minhu wa in hasuna wa kathura. Dan cinta seorang hamba kepada Allah itu yang ketiga, yaitu seorang hamba meyakini bahwa sesungguhnya kebaikan dari Allah kepada hambanya itu jauh lebih besar, ya kan? Jauh lebih cepat, itu kan, jauh lebih besar daripada kalau dibandingkan dengan ucapan atau dengan perbuatan dari seorang hamba, meskipun itu ucapan dan perbuatannya baik dan meskipun banyak. Itu artinya gini, bahwa kita katakan kita mengucap ucapan baik gitu kan, amal baik gitu ya, seorang hamba nih, amal baik, ucapan baik gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kebaikan Allah kepada kita, itu amal kita ini, amal baik kita ini nggak ada apa-apanya seperti itu. Karena kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kepada hamba, itu jauh lebih besar, jauh lebih cepat. Makanya kan kalau ada satu hadis itu, ketika seorang hamba itu kan datang kepadaku, kata Allah, dengan dengan berjalan, maka aku akan menjambutnya dengan berlari. Ketika hamba, pokoknya antara hamba dengan Allah gitu ya, itu Allah akan jauh lebih cepat itu daripada hambanya. Ya, sebagaimana ada mungkin relevan di sini saya kutipkan dari perkataannya Abu Yazid Bastami itu. Abu Yazid Bastami itu kan pernah mengatakan begini, aku salah sangka, aku kira aku mencintai Allah dengan harapan Allah mencintaiku. Tapi ternyata itu kan pada kenyataannya katanya, sebelum aku mencintai Allah, sesungguhnya Allah sudah mencintaiku. Gitu. Jadi Abu Yazid Bastami itu mengatakan bahwa kita itu mencintai Allah, tujuannya agar Allah mencintaiku, itu salah sangka katanya. Itu salah duga, itu salah persepsi. Karena apa? Karena sebelum kita sebagai hamba mencintai Allah, jauh sebelum itu Allah itu sudah mencintai kita. Gitu. Dengan apa? Contohnya ya buktinya Allah menciptakan kita itu kan tanda Allah mencintai kita. Seperti itu. Allah memberi rezeki, Allah memberi kebaikan-kebaikan kepada kita, keutamaan-keutamaan, itu tandanya Allah mencintai kita. Sebelum kita mengatakan hal yang baik, sebelum kita memuji Allah atau bahkan hambanya tidak pernah memuji sekalipun ya, Allah itu tetap memberi kebaikan kepadanya. Itu apalagi seseorang yang berbuat baik dan memujinya gitu ya. Rabi'uha. Nah, cinta yang keempat, ayya'taqida qillata qadayahu alaihi wa qillata takalifihi. Nah, seorang hamba meyakini ya kan terhadap sedikitnya hukum atau ketetapan Allah pada hambanya dan sedikitnya beban yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi ya kalau kita merujuk pada hukum Islam lah ya, katakan soal makanan saja. Makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah
itu jauh lebih banyak dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Makanya bukti cinta hamba kepada Allah adalah dengan meyakini bahwa betapa sedikitnya hukum Allah yang memberatkan kepada hambanya. Contoh lagi misalkan ibadah gitu ya. Kita dikasih hidup 24 jam. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk melakukan 5 waktu saja. Mungkin satu waktu butuh waktu misalkan 5 menit. Katakan paling banyak ya dari wudhu dan sholatnya misalkan sama dzikirnya gitu ya, 10 menit gitu ya. Katakan 10 menit lah, itu sudah bagus sekali. 10 menit kali 5 waktu berarti berapa? 50 menit. 50 menit itu nggak sampai 1 jam. Sementara kita dikasih oleh Allah 24 jam. Berarti dari 24 jam kita hanya kasih waktu untuk ibadah itu 50 menit gitu. Katakan 1 jam. Berarti 23 jamnya itu kita dikasih oleh Allah secara luas untuk apa saja. Tuh. Ya kan? Berarti kan qillatu qadaya wa qillatu takalif. Jadi hukum Allah sedikit. Tuh. Dan Allah membebani hambanya itu sedikit sekali gitu, ya kan? Jadi makanya itu sehingga timbul cinta seorang hamba kepada Allah. Gitu. Jadi intinya hal-hal yang diharamkan dengan hal-hal yang dihalalkan itu jauh lebih banyak yang dihalalkan. Gitu. Ibadah pun sedikit jika dibandingkan dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah kemudian hamba mencintai Allah. Khamisuha ayyakuna fi amati awqatihi khaifan wa jillan min a'radihi ta'ala anhu. Yang kelima, ya kan, seorang hamba itu ya kan dalam memperbanyak waktunya ya kan khaifan, takut, ya kan, artinya takut dari berpalingnya Allah anhu dari hamba. Wa salbima akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima, dan merusaknya sesuatu yang Allah muliakan hamba dengan sesuatu itu. Apa yang dimaksud sesuatu itu? Min ma'rifatin, dari pengetahuan, wa tauhidin, dan tauhid, wa ghairihima, dan selain dari dua itu, yaitu ma'rifat dan tauhid. Maksudnya gini, yang kelima ini, hamba ini cinta terhadap Allah itu dalam bentuk kebanyakan waktu yang hamba gunakan adalah adanya rasa takut dia berpaling dari Allah, gitu. Atau takut Allah itu berpaling darinya, gitu. Dan takut Allah akan merusak sesuatu yang sebenarnya Allah muliakan terhadap hambanya. Dengan apa yang Allah muliakan itu? Dengan pengetahuan, dengan ma'rifat, dengan tauhid, dan dengan hal-hal yang positif yang lainnya, gitu. Artinya kan ini cinta gitu. Kalau cinta itu takut orang atau zat yang dicintainya itu berpaling darinya, gitu. Ibaratnya kita mencintai seseorang itu kan kita ada rasa takut kalau orang yang kita cintai berpaling dari kita. Nah, begitupun kita kepada Allah, takut Allah berpaling dari kita.
gitu, karena kecewa terhadap kita gitu, atau juga kita takut Allah merusak gitu kan sesuatu yang Allah menjadikan kita orang mulia gitu ya, yaitu pengetahuan, tauhid dan wisdom dan lain sebagainya ya, sains dan lain sebagainya gitu ya. Sadisuha ayyara annahu fi jami akhwalihi wa amalihi muftaqirrun ilaihi la ghina lahu anhu. Nah, cinta yang ke-6 ya, yaitu seorang hamba itu melihat atau meyakinkan bahwa dirinya atau seorang hamba itu di setiap keadaan, di setiap angan-angan, di setiap hayalan, di setiap pemikiran, muftaqirun ilaihi, adalah seseorang yang butuh kepada Allah. Dan dia tidak bisa tidak butuh kepada Allah. Artinya muftaqirun, fakir gitu ya. Ana fakir ila rahmati rabbi, itu maksudnya seperti itu. Jadi orang yang merasa butuh dan kita ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Allah. Artinya Allah itu tidak perlu dibela, kita yang perlu dibela gitu loh. La ghina lahu anhu gitu. Jadi kita setiap keadaan, setiap berpikir dan sebagainya, kita butuh kepada Allah. Jadi Allah tidak butuh sama kita, kita yang butuh kepada Allah. Sabi'uha ayyudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu. Ada pedagang. Yang ketujuh, cinta yang ketujuh adalah seorang hamba itu melanggengkan, mengkontinyukan ingat kepada Allah gitu kan, dengan bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu, dengan kebaikan ya, dengan lebih baiknya sesuatu yang Allah takdirkan dari sesuatu itu kepada hambanya. Nah ini. Jadi yang ketujuh itu, seorang hamba itu senantiasa mengingat Allah. Ya bisa dengan Allah, dengan mengingat itu bertafakur, dengan belajar, dengan macam-macam ya, mengaji Quran dan sebagainya. Tapi maksudnya di sini ingat kepada Allah itu dengan lebih baik-baiknya sesuatu yang Allah takdirkan, sesuatu itu untuk hambanya. Ya misalkan kita dapat kenikmatan, itu kan, ingat Allah. Tapi jangan hanya ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki saja kita ingat sama Allah, gitu kan. Tapi kita juga harus senantiasa mengingat Allah. Karena apa? Karena hakikatnya apa yang telah Allah takdirkan untuk kita sebagai hamba itu adalah takdir yang terindah, takdir yang ahsani ma yaqdiru alaihi minhu, sesuatu yang paling baik yang Allah takdirkan kepada kita. Ya mungkin kelihatannya buruk, kelihatannya sengsara, kelihatannya menyakiti gitu ya, menyakitkan gitu ya misalnya. Tapi itu hakikatnya itulah yang terbaik bagi kita gitu. Kadang kita merasakan cobaan itu ya, guncangan hidup gitu ya. Itu kelihatannya buruk, tapi sebetulnya ahsani ma yaqdiru alaihi minhu. Jadi lebih baik-baiknya sesuatu yang Allah takdirkan bagi hambanya. Jadi makanya di sini agar kita itu yadimu dzikrahu,
kita langgeng, mudawamah atau continue mengingat Allah, itu kita harus husnudzon kepada Allah. Jadi kita baik sangka atas apa yang terjadi kepada diri kita ini, yaitu anggap bahwa itu adalah takdir terbaik yang Allah tetapkan untuk kita. Gitu. Dan kita harus husnudzon kalau ada hal-hal yang kelihatannya buruk, kelihatannya menggoncang hidup kita, anggap bahwa itu tanda Allah sedang menyayangi kita, Allah punya rencana baik ke depannya buat kita gitu. Faminuha ayyahrusa ala iqamati faraidihi wa ayyataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi. Nah, cinta yang ke-8, cinta hamba terhadap Allah gitu ya. Yang ke-8 adalah seorang hamba itu lapang atau dermawan, ya kan, atau sukarela dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah, ya kan, yang disunahkan oleh Allah, biqadri taqatihi, dengan kadar kemampuannya seorang hamba. Jadi cinta yang ke-7 ini, seorang hamba yang mencintai Allah ya harus sukarela dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan mendekatkan diri kepada Allah dengan kadar kemampuannya. Artinya la yukallifullah illa wus'aha kan, jadi sesuai kadar kemampuan gitu. Tidak boleh dipaksakan, kalau kemampuannya 8 nggak boleh dipaksakan 10 kan, seperti itu. Tasi'uha ayyasurra ayyafraha bima sami'a min ghairihi min tana'in alaihi au taqarrubin ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan. Nah, yang cinta yang ke-9, ya kan, seorang hamba itu bahagia, itu senang, ya kan, dengan sesuatu yang dia dengar dari orang lain, ya kan, berupa memuji, ya kan, memuji Allah atau mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, dan jihad di jalan Allah, ya kan, baik siri, rahasia maupun alaniyah, terang-terangan. Jihad itu ada jihad nafsan, dengan totalitas diri kita, dengan harta kita, dan dengan anak kita. Nah, ini jadi yang ke-9 itu, kalau ada orang memuji Allah itu kita senang, ya kan, sama seperti halnya kita mencintai istri kita misalnya, atau misalkan di dalam pujian-pujian atau nyanyian-nyanyian atau syair-syair, ya kan, kayak misalkan Rumi, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, itu kan banyak syair-syair ya, atau mungkin Ibnul Farid gitu ya. Itu kan memuji, ada banyak syair-syair memuji Allah itu. Atau Abu Nawas atau Al-Nabi, atau ya para penyair ya, kayak banyak sekali ya para penyair yang atau misalkan Maulid Nabi itu, Barzanji, Burdah gitu ya. Itu kan isinya memuji Allah, memuji Rasulullah. Nah, kita senang mendengarkannya itu.
Nah itu tandanya kita mencintai Allah. Gitu. Atau kita juga senang itu mendekatkan diri kepada Allah. Atau kita jihad di jalan Allah. Nah ini jihad di sini kita perlu jelaskan. Di sini ada jihad sirri dan alaniyah. Jadi zaman dulu Rasulullah itu di zaman Makkah itu dakwahnya itu sirri, itu rahasia, clandestine di bawah tanah seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, alaniyah, dakwah alaniyah atau dakwah terbuka seperti itu. Dan jihad sabilillah itu bukan hanya dalam pengertian perang. Kalau perang kan qital ya. Nah kalau jihad itu totalitas dan segala hal yang sifatnya kebaikan, mengajak kebaikan, kebajikan itu jihad. Itu. Bahkan daf'i dhararin ma'sumin di dalam kitab Fathul Mu'in ya Anatu Talibin, dan juga kitab yang sebelumnya saya ngaji itu Salalimul Fudhala, itu termasuk jihad, artinya membela warga sipil maksumin, baik muslim maupun non muslim, warga negara yang sah ya kan, yang muslim maupun non muslim, warga negara kita bela. Nah, itu termasuk juga jihad gitu. Nah, jihad juga bisa dengan mal, dengan harta. Jadi kita bersedekah, ngasih beasiswa ke anak yatim, gitu kan, ngasih makan dan lain sebagainya lah. Itu termasuk jihad. Hasyiruha in sami'a min ahadin dzikrallahi a'anahu. Yang ke-10 cinta seorang hamba kepada Allah, yang ke-10 adalah ketika seorang hamba mendengarkan ya dari seseorang zikrullah, ingat atau menuturkan, menyebut nama Allah, a'anahu, maka seorang hamba itu akan memberi pertolongan kepada orang tersebut. Misalkan ada seseorang yang kesandung atau jatuh gitu ya, jatuh dari motor gitu, astagfirullah gitu ya misalkan, subhanallah seperti itu. Nah, orang yang mencintai Allah itu mendengarkan itu langsung menolongnya seperti itu. Jadi artinya ada saleh sosial, artinya bahwa cinta terhadap Allah itu ya kan bukan hanya dalam pengertian cinta murni kita terhadap Allah, tapi juga dalam bentuk kesalehan sosial pun itu termasuk cinta terhadap Allah. Karena apa? Karena kita sedang menjalankan perintahnya Allah. Artinya Allah kan memerintahkan kita harus berbuat baik, harus tidak boleh merusak, tidak mendolimi, tidak fitnah dan sebagainya. Kita harus ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kita harus tolong menolong gitu ya. Nah, itu kan Allah perintahkan gitu. Ketika kita memberi pertolongan, ketika kita memberikan kebajikan, kebaikan, sedekah dan sebagainya, ini kan sama saja kita mentaati perintah Allah yang kita cintai seperti itu. Nah, tanbihun as-salatu waz-zakatu wal hayatu idza lam tudaf tuktab bil wawi 'alal ashhar ittiba'an lil mushaf. Nah, itu 10 cinta seorang hamba terhadap Allah. Salat, zakat, hayat kehidupan itu tidak disandarkan di dalam tudhof ketika tidak disandarkan artinya tidak mudhof ilaih, tidak ditulis secara mudhof ilaih gitu. Mudhof ilaih itu 2 kalimat dalam
dua kata menjadi satu kalimat, tidak. Maka ditulis dengan wawu. Itu menurut kaul masyhur. Kenapa? Karena ittiba'an lil mushaf, karena mengikuti gaya penulisan mushaf Al-Qur'an. Ya kan? Jadi as-sholatu wa zakatu wal hayatu, nah gitu kan. Wa ita'us sholat wa iqamus sholat wa ita'uz zakat wa hijjul bait liman istata'a, kan seperti itu, ada wawunya. Wa min ulama'i man yaktubuha bil alif. Amma idza udhifat fala yajuzu kitabatuha illa bil alif. Sawa'un udhifat ila dhahirin aw mudmarin kama qalahu Ibnul Mulqin. Dan sebagian ulama ada yang menulis sholat, zakat, hayat itu dengan alif. Adapun ketika dimudhofkan, ketika di sholat, zakat, ayat itu dimudhofkan, maksudnya disandarkan, dimudhof ilaikan, maka tidak boleh ditulis kecuali harus ada alifnya. Alif itu as-sholat, az-zakat itu harus ada seperti itu. Baik as-sholat wa zakat dan hayat itu dimudhofkan, disandarkan kepada isim dohir atau isim domir, sebagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnul Mulqin. Nah, jadi ini ciri penulisan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu, menjelaskan substansi dulu, setelah itu menjelaskan aspek bahasanya atau aspek nahwu sorofnya, seperti itu. Wa thalithuha ita'uz zakati. Nah, yang ketiga, rukun Islam. Yang ketiga adalah mendatangkan zakat atau membayar zakat. Ai i'ta'uha liman wujida minal mustahiqina fawran. Artinya memberikan zakat kepada orang yang ditemukan orang itu termasuk mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat fauron, secara kontan gitu, secara cepat gitu ya. Idza tamakkana minal ada'i ma'a wujubit ta'mimi wa hum tamaniyatu anwa'in. Nah, ketika ya kan memungkinkan seseorang itu mendatangkan zakat atau melaksanakan zakat, serta kewajiban itu harus merata. Jadi pembagian wujub ta'mim, wajib zakat itu dibagi secara merata. Wahum tamanatu anwa'in. Adapun mustahiq zakat itu, golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8 macam atau 8 golongan. Al-awwalu faqirun. Golongan yang berhak menerima zakat yang pertama adalah orang fakir. Siapa orang fakir itu? Wa hadduhu huwallazi la mala lahu aslan wala kasba kadzalika halalaini. Batasan atau definisi orang fakir, ya kan, adalah orang yang tidak punya harta sama sekali dan tidak punya pekerjaan sama sekali, di mana keduanya adalah halal. Artinya tidak punya harta yang halal, tidak punya pekerjaan yang halal sama sekali. Itu namanya fakir. Dan itu mustahiquz zakat,
orang yang berhak menerima zakat. Seperti itu. Wal muradu bil kasbi huna huwa thalabul ma'isyati. Nah, maksud dengan kasab. Ya, kasab ini bahasa Cirebon. Kasab itu kerja gitu. Ya kan, kasab itu terserapan dari bahasa Arab. Yang dimaksud dengan kasab, dimaksud dari bekerja di sini adalah thalabul ma'isyah, mencari penghidupan, mencari ma'isyah atau mencari uang untuk bertahan hidup. Oke. Aulahu malun faqat halalun la yasuddu min ju'atihi masaddan min kifayatil umri al-ghalibi 'alal mu'tamad inda tawzi'i alaihi. Nah, atau ya kan, orang fakir itu adalah orang yang hanya punya harta yang halal tapi tidak bisa menutupi min ju'atihi, dari laparnya, itu kan, dengan menutupi untuk mencukupi seumur ya dalam kehidupannya gitu ya, pada umumnya menurut qaul mu'tamad. Artinya gini, kalau yang tadi itu kan orang, definisi fakir yang pertama itu kan orang yang tidak punya harta dan pekerjaan sama sekali, seperti itu. Nah, menurut qaul mu'tamad ini, qaul atau pendapat yang kedua, mu'tamad, termasuk juga fakir adalah orang yang punya harta, tapi hartanya itu tidak mencukupi, itu kan, untuk menutupi perutnya yang lapar itu menurut qaul mu'tamad. Inda tauzi'ihi alaihi, ketika harta itu dibagikan semasa hidupnya, semasa umurnya, illam yatajarra fihi bi haitsu la yablugh an-nisfa. Ya, ketika dia tidak dagangan, ya kan, tidak jualan, dan sekiranya harta itu tidak sampai separuh dari kebutuhan yang seharusnya ada, gitu. Nah, jadi menurut qaul mu'tamad, ya, ini pendapat sebagian ulama, orang yang termasuk fakir juga, gitu, orang punya harta, gitu, tapi hartanya itu kurang dari separuh dari yang dibutuhkan, gitu. Nah, ka'an yahtaju ila asyrati darahima, seperti orang itu butuh 10 dirham, ya kan? Walau wuzzi'al malu alladhi indahu 'alal umri al-ghalibi la khassa kulla yaumin arba'atun aw aqallu. Dan ketika harta itu yang ada di sampingnya, di sisi orang itu, dibagi untuk kecukupan kehidupannya itu, maka di setiap hari itu dia hanya bisa punya 4 dirham atau kurang dari 4 dirham. Gitu. Jadi kebutuhannya 10 dirham, tapi dia hanya punya 4 dirham. Atau bahkan kurang dari 4 dirham. Misalkan hanya punya 3 dirham. Nah, itu termasuk fakir. Karena dia punya itu kurang dari setengah dari yang dibutuhkan. Itu. Nah, kalau punya setengah saja atau setengah lebih gitu. Misalkan 10 dirham. Dia punya 5 atau punya 6. Nah, itu dia sudah bukan fakir lagi gitu, tapi miskin gitu. Nah, ini nih, bi khilafi man qaddara ala nisfi kafihi fa innahu miskin. Nah, berbeda dengan orang yang mampu, ya kan, mencukupi separuh dari kebutuhannya, maka orang itu termasuk orang miskin.
Ya kan, jadi kebutuhannya 10, tapi dia punya 5, 10 dirham, dia punya 5 dirham. Nah, itu miskin. Tapi kalau dia punyanya 4, berarti kurang dari separuh ya. 4 atau 3 itu dia fakir. Nah, ini menurut kaul mu'tamad gitu. Wa amma in ittajaro fal ibratu bikulli yaumin. Nah, adapun ketika dia dagang, ya kan, maka yang dipertimbangkan adalah ya setiap harinya itu. Artinya setiap hari dia dapat berapa gitu. Kalau dapatnya kurang dari separuh dari yang dibutuhkan ya tetap fakir. Kalau dapat separuh dari yang dibutuhkan itu miskin. Tuh. Kemudian aulahu kasbun faqat halalun la ikun bihi la yasuddu masaddan min kifayatihi kulla yaumin. Ya kan? Atau dia hanya punya pekerjaan saja. Kalau tadi kan punya uang, tapi uangnya kurang dari separuh. Atau ini punya pekerjaan saja yang halal, yang layak. Tapi juga dari pekerjaan itu dia tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-harinya. Gitu. Kaman yahtaju ila asrotin wa yaktasibu kulla yaumin arba'atan fa'aqal. Seperti orang butuh 10 dirham, tapi dia bekerja, ya kan, di setiap harinya hanya dapat 4 atau lebih dari dirham. Itu termasuk fakir. Itu. Aulahu kullun minhuma wala yasuddu majma'uhuma masaddan min kifayatihi. Atau ya, orang itu punya kedua-duanya. Punya harta, punya pekerjaan. Tapi ketika kedua-duanya itu dikumpulkan, harta dan pekerjaan itu dikumpulkan, itu juga tidak bisa memenuhi atau tidak bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Gitu. Misalkan kebutuhan 10 dirham. Dari kerja hanya dapat 2 dirham. Dan dia punya uang 2 dirham. Ya. Berarti kan hanya kalau dikumpulkan dari kerja dan dengan dia punya uang hanya 4 dirham. Kurang dari separuh dari yang dibutuhkan. Itu termasuk fakir. Tapi kalau dikumpulkan ya dari hasil kerja, misal hasil kerja 3 dirham misalkan. Dia punya uang 2 dirham. Disatukan menjadi 5 dirham. Dia punya kebutuhan 10 dirham. Berarti dia punya separuh dari kebutuhan. Nah, itu termasuk miskin. Gitu. Nah, ini menarik ini. Jadi bicara soal hierarki atau kelas-kelas sosial dari aspek ekonomi ya. Wasani, nah, mustahikus zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat itu yang kedua adalah miskinun, orang miskin. Wa huwa man qaddara ala malin aw kasbin aw alaihima ma'an yasuddu kullun minhuma aw majma'uhuma min ju'atihi masaddan min haitsu yublaqun nisfa fa aktsara wa la yakfihi. Nah, ini jadi orang miskin adalah orang yang mampu, ya kan, atas harta, atas uang, atau atas pekerjaan, atau dia punya dua-duanya, harta dan pekerjaan sekaligus, ya kan, ya kan. Salah satu dari keduanya atau kedua-duanya terkumpul, harta dan pekerjaan, gitu kan. Itu ketika mau menutupi, ya kan, kebutuhan hidupnya, menutupi laparnya perut, gitu. Ya, itu dia
min haitsu yablughu nisfa fa aktsara. Dia hanya bisa sampai separuh atau lebih sedikit saja. Gitu. Wala yakfihi, dan tidak mencukupi untuk kehidupannya. Maksudnya gini, orang miskin itu orang yang punya harta saja atau punya pekerjaan saja atau punya kedua-duanya, harta dan pekerjaan, tapi tidak mencukupi, ya kan, dari kebutuhannya, tapi hartanya itu, baik harta ataupun pekerjaan atau kedua-duanya, itu nyampe separuh atau lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Itu fakir. Makanya kalau, nah ini dicontohkan di sini, kaman yahtaju ila asrotin wala yamliku wala yaktasibu illa khamsatan aw tis'atan wala yakfihi illa al-asyara, gitu kan. Jadi seperti seseorang yang membutuhkan 10 dirham tapi dia tidak memilikinya atau tidak menghasilkan kecuali hanya 5 dirham atau hanya menghasilkan 9 dirham. Dan dia tidak cukup kecuali harus ada 10 dirham. Nah ini. Jadi pokoknya yang namanya miskin itu punya harta, punya pekerjaan, tapi tidak bisa mengcover, tidak bisa menutupi seluruh kebutuhannya. Kebutuhan dalam pengertian perut, ya, kebutuhan perut. Jadi di sini kebutuhannya 10 dirham, tapi dia punya 5 atau bahkan 9, ya. 9 dirham, berarti kan kurang 1 dirham. Nah itu pun masih termasuk miskin, seperti itu. Pokoknya miskin itu orang yang punya harta tapi kurang atau tidak bisa mengcover, tidak bisa menutupi kebutuhannya, meskipun gridnya atau ininya sedikit, kekurangannya itu sedikit, meskipun kurang satu dirham atau kurang 2 dirham dari kebutuhan yang harusnya, itu termasuk miskin. Tuh. Wa yamna'u faqra syakhsi wa miskinatahu kifayatuhu binafaqati zauji awil qaribi alladhi yajibu al-infaqu alaihi ka'abin wa jaddin la nahwa amin. Nah ini. Dan ya kan dapat mencegah kefakiran, terhadap kefakiran seseorang dan kemiskinan seseorang. Apa yang dapat mencegah? Kifayatuhu, tercukupinya kebutuhannya dengan nafkah dari suami atau nafkah dari kerabat yang wajib menafkahinya, seperti bapak dan kakek, tapi bukan paman. Nah, jadi maksudnya gini, misalkan ada seseorang fakir atau seorang miskin, dia punya penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya, tapi disubsidi gitu loh, disubsidi oleh suaminya atau oleh kerabatnya gitu, sehingga dia bisa mencukupi dari kebutuhannya. Nah itu kefakirannya dan kemiskinannya batal, artinya tidak fakir lagi, tidak miskin lagi, karena ada yang mensubsidi, yaitu suami ataupun kerabatnya. Kerabatnya di sini ditentukan, yaitu bapak dan kakek, nah, bukan paman. Nah, nanti kalau paman, nah itu jatuhnya hutang gitu, atau misalkan, nah ini menarik gitu. Dan ini kaitannya hanya sebatas untuk makan gitu, laparnya perut gitu ya. Bukan berarti kaitannya ini dengan meminta motor, meminta apa, dan bukan. Ini kan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan
gitu. Ini paling rendah gitu ya ini. Kalau bahasa sekarang itu kemiskinan ekstrim gitu ya. Fakir ini kemiskinan ekstrim, fakir miskin yang didefinisikan di sini itu kemiskinan ekstrim. Wa kadza istighaluhu binawafila wal begitu juga ya kan, dapat mencegah kefakiran seseorang itu dan kemiskinan seseorang yang sibuk melaksanakan ibadah sunnah. Nah, wal kasbu yamna'uhu minha fa innahu yakunu ghaniyan. Adapun kasab ya, kasab itu bekerja, itu bisa mencegah seseorang dari kefakiran, kemiskinan, karena seseorang itu bisa jadi dia akan menjadi kaya. Wala yamna'u dzalik istighaluhu bi ilmin syar'iyyin au ilmi alatin. Dan tidak mencegah ya kan, tidak mencegah status fakir dan miskinnya seseorang adalah seorang yang sibuk belajar ilmu syariat atau ilmu alat. Nah ini, jadi misalkan seseorang fakir miskin, itu, ya kan yang harus diutamakan adalah bekerja, mencari rezeki, mencari harta untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Gitu ya. Tapi kok misalkan dia malah belajar, gitu, belajar. Nah, belajarnya ini dalam keadaan dia fakir miskin, itu dia kefakiran dan kemiskinannya tetap tidak batal, makanya masih tetap fakir dan miskin. Ya karena apa? Belajar ilmu syariat dan ilmu alat itu ketika belajar itu kan tidak menghasilkan uang yang dapat memenuhi kehidupannya gitu ya. Jadi tetap dia dalam keadaan fakir ataupun miskin gitu ya. Wal kasbu yamna'uhu li'annahu fardu kifayatin idza kana zaidan an ilmil alati. Nah, kasab itu bekerja, itulah yang dapat mencegah dari kefakiran dan kemiskinan. Karena apa? Karena ya bekerja itu karena rujuknya kemana nih? Ya karena li istighol bi ilmi syar'i atau ilmi alat itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Ketika sibuk belajar ilmu syariat dan ilmu alat itu hanya tambahan dari ilmu alat. Artinya gini. Jadi orang yang sudah dituntut bekerja, itu kan fardu ain. Yang namanya kebutuhan perut ya, lapar, anak harus makan, istri harus makan, dirinya harus makan, itu fardu ain itu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau belajar mau ingin belajar lagi, misalkan ilmu syariat atau ilmu nahwu shorof gitu ya, hanya untuk sebagai tambahan saja, itu kan fardu kifayah gitu. Nah, maka kita harus utamakan bekerja, karena bekerja itu fardu ain, kaitannya dengan memenuhi kebutuhan perut gitu, hifdzun nafas gitu ya, menjaga jiwa, menjaga nyawa gitu. Wa illa fahuwa fardu ainin. Kalau tidak, artinya kalau misalkan orang itu, ini kan konteksnya belajar ilmu syariat, ilmu alat itu untuk bertambah wawasan, zaidan gitu. Nah, wa illa kalau tidak, maksudnya kalau tidak itu, kalau memang dia itu betul-betul nggak paham tentang ilmu syariat atau ilmu alat sama sekali gitu, maka ya belajar ilmu syariat itu menjadi fardu ain juga, seperti itu. Jadi kan banyak
mohon maaf, maksudnya kan ada orang istilahnya sekarang itu fenomena hijrah gitu ya. Orang yang baru gairah Islamnya itu baru muncul setelah usia 40 tahun gitu kan. Baru muncul 50 tahun, 55 atau 45 seperti itu. Atau 25 gitu. Yang dulunya itu masa bodoh, tidak belajar tentang ilmu syariat misalkan gitu. Baru kemudian muncul gitu ya, mendadak muncul gairah ingin belajar. Nah, kalau memang dia betul-betul nggak paham gitu tentang ilmu syariat ya, maka belajar ilmu syariat itu ya fardu ain juga seperti itu. Kama bayana dzalik Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh guru kami yaitu Ahmad An-Nahrawi. Wala yamna'u dzalik aidon miskinuhu wa khadimuhu wa thiyabuhu wa kutubuhu lahu yahtajuha malun lahu ghaibun bi marhalataini aw muajjalun fayu'ti ma yakfihi ila ayyasila ma lahu aw yahillu al ajal li annahu al an faqirun aw miskinun. Nah ini, dan tidak mencegah juga terhadap kefakiran dan kemiskinan seseorang itu adalah maskanuhu, rumahnya, pelayannya, bajunya, kitab-kitab yang dibutuhkannya gitu. Tapi malun lahu ghaibun gitu. Hartanya itu tidak ada di tangan. Itu karena jauhnya jarak. Jaraknya 2 mil, 2 marhalah. 2 marhalah itu khilaf ya, ada yang mengatakan 1 marhalah 40 kilo, berarti kali 2 berarti 80 kilo, ada yang mengatakan 80 kali 8, kali 2 berarti 160 kilo, kan jauh gitu ya. Artinya ada seseorang ini dia punya tempat tinggal, punya pembantu khodim, punya baju bagus, punya kitab perpustakaan besar gitu, punya uang tapi uangnya tidak di tangan. Jadi uangnya itu ada di rumahnya, dia mungkin sedang rihlah atau sedang tur, sedang berjalan jauh dan tidak punya uang, atau mungkin uangnya dirampok atau dicuri orang atau habis seperti itu. Nah itu semua yang uang, tempat tinggal, pembantu dan lain-lain itu yang tidak ada di tangan itu tidak mencegah kefakiran dan kemiskinannya dia. Artinya dia tetap termasuk fakir, termasuk miskin karena dia tidak memiliki apa-apa di tangan, tidak punya harta, tidak punya uang di tangan. Nah, itu termasuk orang miskin seperti itu. Jadi ada orang kaya raya misalkan dari Jakarta misalkan, dia berjalan misalkan ke Madura gitu. Di Madura kehabisan uang gitu. Uangnya misalkan hanya punya 5.000 gitu. Nggak bisa buat makan, boro-boro untuk pergi balik ke Jakarta misalkan. Nah, meskipun dia kaya raya, punya rumah gedong di Jakarta, punya mobil dan lain-lain, pembantu, itu tidak bisa mencegah terhadap kefakiran dan kemiskinannya. Dia tetap miskin, termasuk orang yang berhak untuk dikasih zakat gitu loh. Ya kalau belum masanya zakat ya dikasih sedekah, dikasih ongkos lah minimal untuk makan dan ongkos pulang gitu. Au muajjalun fayu'ti. Nah, atau dia punya uang tapi bukan uang kontan gitu. Uang yang nanti akan diberikan itu seseorang yang akan menutupi kebutuhan hari ini, tapi kan butuhnya sekarang gitu. Jadi kalau misalkan uang, intinya sih uang yang belum berada di tangan gitu kan, muajjal. Jadi kan lawan kata dari hal. Jadi tempo gitu ya. Kalau misalkan oh iya saya punya uang gitu, tapi di si B gitu,
Tapi B itu mau ngasih uang itu sebulan lagi, bulan depan misalkan. Nah, jadi dia tidak bisa mencukupi untuk sekarang, ya kan? Tidak mencukupi, ya kan? Artinya nanti itu orang itu akan memberikan sesuatu yang dapat mencukupi, gitu kan? Nah, ya kan? Ya ini kan al-an fakirun aw miskinun, karena orang itu sekarang itu fakir dan miskin. Itu termasuk fakir miskin. Wasalitsu amilun kasa'in ya'malu fi akhdiha min arbabil amwali wa katibin yaktubu ma'atahu ashabuha. Nah, yang ketiga, mustahiqu zakat yang ketiga adalah amil. Amil itu orang yang menjalankan roda manajemen distribusi dan pengumpulan zakat, ya. Nah, ini sa'in, orang yang melakukan penarikan zakat, ya kan, dari orang-orang yang punya harta, yang orang kaya yang berhak, yang wajib zakat. Yang pertama, orang yang menariki. Yang kedua, katib, orang yang mencatat, sekretaris apa yang diberikan oleh para pemilik harta. Wa qasimin yaqsimuha 'alal mustahiqina, dan yang ketiga, orang yang membagikan harta kepada para mustahik, pada orang yang berhak menerima zakat. Wa hasyirin yazma'ul amallak au dawis sahaman laqadin wa walin. Yang keempat, orang yang mengumpulkan, ya kan, mengumpulkan harta milik, ataupun orang yang ataupun orang yang memiliki bagian, tapi ini bukan qadhi ataupun wali, maksudnya bukan pemerintah gitu. Jadi la qadin wa walin gitu. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah besok akan dilanjut yang ke ar-rabi' al-mu'allaf, yang mu'allaf qulubuhum, termasuk mustahiquz zakat, ya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.